Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Madani Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Masruhin Abdul Majid, para tokoh masyarakat, para pejabat-pejabat pemerintah, dalam hal ini Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak TNI Polri yang saya hormati, majelis guru sekalian, anak-anakku, para wali santri yang berbahagia. Siang hari ini saya bergembira datang ke satu tempat yang bukan saja udaranya sejuk, Kiai Masruhin. Tadi saya itu melewati satu daerah, mungkin 10 km atau 5 kilo dari sini. Itu sungainya jernih. Kalau ndak ingat diundang Kiai Masruhin, tadi saya mau mandi di sungai itu. Saya lihat kanan kiri ndak banyak orang, insya Allah ndak ada yang kenal. Hampir saya mau buka baju, mau mandi. Kenapa? Karena sungainya jernih. Udaranya bersih, itu sudah sangat membahagiakan orang seperti saya yang setiap hari tentu hidup tidak dengan udara sebersih di Purbalingga ini. Tidak setiap hari saya melihat air yang jernih, tidak setiap saat. Kiai Masruhin, tadi saya izin ke toilet di kamar itu, rasanya tidak ingin keluar. Saya nyesel ndak bawa anduk, ndak bawa baju ganti. Rasanya kalau mandi di situ airnya jernih, airnya bersih, airnya menyegarkan. Itu sudah membahagiakan saya. Lebih berbahagia lagi ngelihat penduduk di sini. Santrinya banyak, mukanya berseri-seri. Hatinya, ini yang paling penting, diisi dengan Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Para wali santri, kalau saya boleh berkata, jihad hakiki hari ini, perjuangan sejati membela agama Allah di Indonesia, itu sejatinya adalah mengirim anak-anaknya belajar agama di pondok-pondok pesantren. Itu adalah jihad yang dibutuhkan hari ini. Itu adalah lambang bahwa saya mencintai Rasulullah, bahwa saya ingin melestarikan dan menjaga serta menumbuh kembangkan apa-apa yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita semua. Anak-anakku tentu belajar dalam ilmu tauhid. Setiap nabi itu diberi mukjizat. Mukjizat itu dari bahasa Arab a'jaza yu'jizu fahuwa mu'jizun. Artinya melemahkan. Kalau kekuatannya dahsyat, bukan saja melemahkan, tapi juga bisa membungkam lawan. Itu sama orang Arab dikasih tak marbutoh, yang asalnya mu'jizun jadi mu'jizatun. Artinya satu kekuatan istimewa, mubalaghah dalam ilmu bahasa Arab, untuk membungkam lawannya. Semua nabi, semua rasul itu pasti Allah kasih modal berupa mukjizat. Tetapi kalau kita belajar mukjizat semua nabi itu berbeda dengan mukjizatnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mukjizat semua nabi sebelum Rasulullah itu rata-rata mukjizatnya adalah mukjizat indriawi yang bersifat material, artinya mukjizatnya itu bisa dilihat sekedar dengan indera manusia. Terlihat mata, bisa terasa oleh kulit, bisa didengar oleh telinga. Tetapi mukjizat semua nabi sebelum Rasulullah itu mengagumkan dan istimewanya bersifat temporer, tidak abadi. Beda nanti dengan mukjizatnya Rasulullah sudah ribuan tahun, tetapi mukjizat Nabi itu akan selalu sesuai dengan semangat zaman kalau kita sebagai umatnya bisa menjaga dan menafsirkannya. Ayo, mukjizat semua Nabi itu beda dengan Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi dulu itu mengagumkan, hebat, tapi dibatasi oleh waktu. Misalnya, nih santri putri kenal Nabi Ibrahim enggak? Kenal di mana? Di Banjarnegara. Hah? Kenal apa tahu? Tahu Nabi Ibrahim enggak? Nabi Ibrahim itu Allah kasih mukjizat. Apa mukjizatnya? Dibakar enggak mempan. Nabi Ibrahim Nabi hebat. Disebut Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Semua nabi besar yang membawa syariat besar di dunia ini, Bu, itu pasti anak keturunannya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu, ibu-ibu, jadi nabi besar itu karena istrinya dua, Bu. Bu, Nabi Ibrahim itu jadi nabi besar, nabi agung, bapaknya para nabi karena istrinya dua. Jadi kalau ibu kepengen punya suami yang hebat, suruh kawin lagi, ibu itu. Bu, Nabi Ibrahim itu hebat karena istrinya dua. Suaminya boleh nggak, Bu, istrinya dua, Bu? Bu, ini jangan-jangan saya ngaji ibu tidur nih. Bu, di Quran itu ada contoh 3 rumah tangga, Bu. Ada contoh 3 rumah tangga. Yang pertama rumah tangganya Nabi Nuh, Bu. Suaminya soleh masuk surga, istrinya nanti dibakar sama Allah di neraka. Nabi Nuh. Ada contoh yang kedua, Bu. Rumah tangganya Fir'aun. Suaminya penguasa bejat nanti masuk neraka, tapi istrinya Asyah jadi perempuan solihah, dibangunkan istana di dalam surga. Ini kebalikannya Nabi Nuh. Nabi Nuh suaminya di surga, istrinya di neraka. Fir'aun suaminya di neraka, istrinya di surga. Ada contoh yang ketiga, Bu. Itu Nabi Ibrahim itu. Suaminya masuk surga, istrinya masuk surga. Ibu kalau mau saya tanya nih, di antara 3 rumah tangga ini, ibu kepengen rumah tangganya kayak Nabi Nuh, kayak Fir'aun, apa kayak Nabi Ibrahim? Bu, kayak Nabi? Nah, ini ada rekamannya, Pak ya. Ini direkamkan pengajian saya. Nah, besok bapak-bapak tinggal ke kantor urusan agama. Ini bapak kepala kantornya ada lagi, ya kan? Semuanya tinggal nikah lagi. Nanti ditanya sama kepala KUA, mana izin istri pertama? Kasih video pengajian ini. Tunjukkan sama kepala KUA itu, Pak, lihat. Kemarin istri saya ngaji di Madani. Dia jawab dengan penuh semangat. Kepengen punya rumah tangga yang kayak Nabi Ibrahim. Itu kalau belajar ilmu usul fikih, mafhumnya itu nyuruh suaminya kawin lagi itu. Bu, kepengen kayak Nabi Nuh, kayak Fir'aun, apa kayak Nabi Ibrahim? Bu, bingung dia. Jawab, Bu, tenang aja.
ngaji di pesantren tuh pasti berkah. Nggak mungkin orang ngaji sakit hati di pesantren. Ibu jawab, saya kepengen rumah tangga kayak Nabi Ibrahim. Suaminya kan dengar, Bu. Nanti pulang ngaji dia ngomong, Bu, tadi katanya kepengen ya rumah kita kayak rumahnya Nabi Ibrahim. Rumahnya Nabi Ibrahim itu ibunya 2, istrinya 2. Ibu jawab, setuju abang. Setuju mas. Saya kepengen rumah tangga saya kayak Nabi Ibrahim, sebenar-benarnya Ibrahim. Suaminya nanya, sebenar-benarnya Ibrahim itu apa? Ibu jawab, Nabi Ibrahim itu poligami setelah tidak mempan dibakar Raja Namrud. Kalau mas mau nikah lagi kayak Nabi Ibrahim, silahkan. Tidak usah dibakar. Di dapur ada kompor gas gitu. Kalau pantatnya tidak gosong duduk di situ, ayo kawin lagi. Tapi kalau gosong, saya antar ke rumah sakit di Purbalingga. Gitu. Tenang aja Bu, ngaji sama saya aman semuanya Bu. Nabi Ibrahim itu hebat loh. Tidak mempan dibakar. Abul Anbiya istimewa. Istrinya 2. Yang pertama itu adalah Sarah, yang kedua Hajar. Dari ibunda Hajar punya anak 1, Nabi Ismail. Tidak ada yang jadi Nabi Rasul besar ini sampai nanti datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari anaknya Ishak yang beribu Sarah, itu semua nabi semenjak Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu pasti anak keturunan Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Sarah. Semua Nabi Bani Israel yang membawa Taurat, Zabur, Injil, semuanya itu pasti anak keturunannya Nabi. Karena Nabi hebat, Allah kasih mukjizat. Apa mukjizatnya? Enggak mempan dibakar. Enggak mempan dibakar tuh kayaknya hebat. Tapi sekarang kayaknya enggak hebat. Enggak hebatnya di mana? Saya Kiai Masruhin itu pernah diundang di SD. Saya ini kiai yang lumayan berpengalaman. Ya, ada panitia itu nyiksa saya. Ada panitia pengajian nyiksa saya. Saya diundang ke TK. Saya pikir yang datang itu ibu-ibu sama bapak-bapaknya. Tahu-tahu bener-bener anak TK semuanya. 200 di depan saya. Saya mau mulai ceramah, yang satu nangis, minta ganti pempes. Saya baru alhamdulillah, yang satu maju, ngerebut mic saya. Gantian pak. Itu jadi cukup punya pengalaman. Yang paling menarik pengalaman itu di SD, Pak. Saya ceramah menjelang hari raya Idul Adha. Kata kepala sekolah itu, tolong nanti diterangkan tentang sejarah Nabi Ibrahim. Saya cerita. Nabi Ibrahim itu nabi yang hebat. Wah, di antara kehebatan enggak mempan dibakar. Tiba-tiba ada anak SD itu angkat tangan. Interupsi ceramah saya. Saya seumur hidup baru kali itu ceramah diinterupsi orang. Ya. Ini ceramah di sini banyak kiai, dengarkan. Ada Pak Kepala Desa, dengarkan. Ada Pak Camat, dengarkan. Tidak kemudian Pak Camat tuh mau protes sama ceramah saya. Tapi di SD ada anak angkat tangan begini. Serius betul ya. Karena serius saya tanya, ada apa nak? Saya mau tanya Pak. Kepada pidato Bapak. Masya Allah. Ya, itu seumur hidup baru kali itu saya ceramah di stop orang. Yang nyetop anak SD lagi gitu. Kalau yang nyetop itu kiai masih lumayan lah. Yang nyetop itu anak hafal Alfiyah boleh lah. Tapi ini anak SD angkat tangan. Pak, tadi Bapak bilang Nabi Ibrahim itu hebat nggak mempan dibakar. Saya bilang betul nak. Kalau ukuran seorang nabi, kehebatan mukjizatnya nggak mempan dibakar, maka tetangga saya sudah pantas jadi nabi. Saya kaget. Lu tau tonggomu sopo gitu loh. Tetanggamu siapa? Nabi Ismail kah? Nabi siapa? Jawab. Tetangga saya Pak, bukan kiai, bukan ustadz, apalagi nabi. Terus siapa tetanggamu? Pemadam kebakaran. Bener enggak? Bener enggak? Saya kali itu Kiai
pidato itu diem saya. Lama saya diem. Kenapa? Mikir saya. Bener juga ini. Ini anak generasi Samsung dan generasi iPhone ini ya. Kalau generasi saya, generasi Pak Kepala Kantor Agama, generasi Pak Camat, itu diceramahin kiai, pasti sami'na wa ata'na. Tapi generasi Samsung sama iPhone, sami'na wa pikir-pikir. Dia denger itu, tapi dia mikir. Kata dia, enggak logik ini apa yang dikatakan guru nih. Kenapa? Kalau Nabi Ibrahim enggak mempan dibakar, wajar. Nabi begitu mau dibakar, malaikat Jibril turun, bawa jimat bersertifikat halal, ya kan? Ada toh jimat bersertifikat? Ada enggak? Ada. Ya naru. Makanya Nabi Ibrahim tenang. Kata Jibril, tenang Ibrahim. Tenang apaan? Nih, jimat. Ya naru. Narnya nakiroh lagi. Kata ahli nahu tufidul umum. Itu begitu baca ya naru, tenang semuanya. Nabi Ibrahim itu kenapa? Semua api sedunia hari itu Allah buat api itu bardan, dingin, wasalaman. Ada ibu-ibu nih di Purbalingga, pas banget Nabi Ibrahim mau dilempar ke api sama Raja Namrud, sementara ibu-ibu di Purbalingga masak air. Itu kompornya nyala, Bu, dari pagi sampai kiamat kurang 3 hari nggak mateng airnya. Kenapa? Semua api dingin. Tuh lihat. Artinya apa? Mukjizat itu kata anak SD tadi. Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar, wajar. Dibantu malaikat. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu nggak mau loh dibakar. Nabi Ibrahim itu nggak mau dibakar. Ada api, takut Nabi Ibrahim itu. Makanya berlindung kepada Allah. Hebatan mana? Kata anak SD tadi. Pemadam kebakaran itu, Pak. Ada api memang dicari. Betul enggak? Betul enggak? Kalau Nabi Ibrahim mau dibakar, itu asalnya enggak. Waduh, dibakar saya. Hancur saya, minta tolong sama Allah. Kalau pemadam kebakaran, ada api, dicari. Kalau ada pemadam kebakaran, lihat kebakaran takut, tolong Pak Camat dimutasi. Ya, pindah, jangan jadi dinas kebakaran, jadi dinas kuburan. Kenapa? Karena dia takut sama api. Lihat. Anak-anakku, logik kan yang dikatakan anak SD itu, bahwa mukjizat Nabi dulu, sehebat apapun, sekuat apapun, dia pelan-pelan mungkin tidak lagi mengagumkan untuk manusia hari ini. Coba Nabi Soleh itu, ya, kita Allah kirim ke kaum Samud, itu mukjizatnya hebat. Nabi Soleh itu insinyur teknik sipil, ya, pinter gambar, pinter gambar, insinyur teknik sipil itu. Kalau bangun rumah, itu gunung dilobangi, itu diukir. Maka saya kalau lihat mimbar ukiran orang Jepara, saya mikir jangan-jangan orang Jepara itu turunannya Nabi Soleh itu. Kenapa? Karena pikir pinter apa itu? Ngukir itu, diukir, yang diukir gunung. Bukan cuma ngukir gunung, melukis. Hebatnya Nabi Soleh, kalau melukis, lukisannya dipegang nyata. Kalau itu ilmu nurun sama saya, al ulama warasatul anbiya, bisa kacau dunia. Ada santri jomblo, ya kan? Nggak laku-laku. Tiap ngelamar perempuan, perempuannya mau muntah. Tiap ngelamar perempuan, perempuannya mau muntah. Datang ke saya, warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi Soleh. Saya tanya, kau mau istri yang kayak apa? Yang tingginya 170 cm. Kulitnya apa? Putih, hidungnya mancung, rambutnya ikal, wah macam-macam lah. Ya, saya lukis. Habis lukis nego, begini calon istrimu, ya. Ini iPhone 14 ini, ya. Baru keluar ini, ya. Ini bagus banget nih. Yang kayak gini apa kayak Nokia 3310, gitu kan. Casingnya mau kayak apa nih? Bisa, Pak. Tinggal dia, oh ini hidungnya kepanjangan, ini bukan mancung, ini Petruk misalnya, ya kan. Nah, ini kita pendekin sedikit lah. Rambutnya apa semua? Sudah setuju? Mau istrimu kayak begini? Setuju? Saya pegang, keluar itu perempuan. Enak enggak? Enak enggak? Enak nggak? Kamu mau cari suami yang ganteng? Nggak usah nyari di sini. Ya kelamaan, bujuknya lama, ya kan masih ngiler lagi, ya kan. Datang sama saya kepengen Pak punya calon suami seganteng-gantengnya orang, lukis, pegang, jadi. Enak nggak kayak gitu? Hah? Ada enaknya, ada nggak enaknya? Enaknya nanti Lebaran itu nggak ada kemacetan di mana-mana Pak, karena nggak ada orang silaturahmi.
Semua orang nggak punya mertua. Kenapa? Mertuanya kertas, kan gitu. Lah ya, mertuanya kan kertas. Istrimu keluar dari mana? Dari kertas. Suamimu keluar dari mana? Dari kertas. Ada orang nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kira-kira rusaknya dunia kayak apa? Orang kan senakal-nakalnya. Kalau sama bapak ibunya masih takut. Kalau ada manusia nggak punya bapak, nggak punya ibu, kira-kira didiknya gimana? Itu mukjizat Nabi Soleh. Mukjizat Nabi Soleh itu bermanfaat, tapi kalau terjadi hari ini, rusak kehidupan dunia. Ayo, mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa itu disebut Al-Masih, karena tangannya itu kalau masaha, itu semua penyakit sembuh. Ya, coba bayangin tuh, kalau mukjizat itu turun ke saya, semua orang sakit, asal saya usap sembuh. Besok, rumah sakit bangkrut. Apotek tutup, dokter bunuh diri. Ya kan, kenapa? Nggak ada orang berobat. Bener nggak kira-kira? Fakultas kedokteran nggak ada, farmakologi nggak ada, farmasi nggak ada. Artinya apa? Memang mukjizat itu tidak untuk kekal abadi. Tapi, nah ini yang penting ini. Mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang anak-anakku hafalin tadi. Al-Quran. Unik anak-anakku. Nabi Muhammad itu buta huruf. Yang ngomong siapa? Quran. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhudduhu biyaminika. Nabi itu enggak pernah sekolah. Karena kalau Nabi sekolah, nanti yang hebat Kiai Masruhin. Tahu-tahu Rasulullah pernah mondok di Madani. Oh, hebat betul. Madani alumninya jadi Nabi. Tinggal tunggu aja yang jadi Jibril. Bener kan? Bener kan? Kalau seandainya Nabi Muhammad itu pernah sekolah di Madani, maka Kiai Masruhin itu dapat kehebatannya. Kamu tahu enggak? Rasulullah itu murid saya. Maka ayah ibu Nabi itu juga diwafatkan supaya tidak ada bekas didikan bapak dan tidak ada bekas didikan ibu dan tidak bersentuhan dengan ilmu pengetahuan sama sekali. Ini mohon maaf ya, jangan disalahartikan. Nabi yang hidup dalam tingkat intelektual rendah itu Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain tuh maju loh. Nabi Musa dengan Bani Israelnya, Nabi Ibrahim dengan Babilonia. Itu kecanggihan zamannya hebat. Tapi Nabi Muhammad lahir di masa jahiliyah. Anak perempuan dibunuh, patung disembah, perzinaan tiap hari, minuman keras jadi apa itu? Jadi sesuatu yang biasa. Nabi lahirnya tidak punya bapak, tidak punya ibu. Nabi tidak besar dengan orang tuanya, miskin, lingkungan terbelakang, moral hazard luar biasa. Tapi nanti Nabi Muhammad tuh jadi nabi hebat. Itu anak-anakku yang saya katakan belajar di pesantren itu jihad. Nabi Muhammad tuh buta huruf. Buta huruf. Tapi jangan ditiru. Ya. Ini ada juga murid saya sekarang separuh pinter, separuh goblok. Ya. Ngelamar anak orang. Sama calon mertua ditanya, sekolah di mana? Sudah sarjana? Enggak Pak Haji, saya enggak sarjana. Ah, kalau gitu tamat SMA? Enggak Pak, saya enggak tamat SMA. Kalau gitu tamat SMP? Enggak Pak, saya enggak sekolah SMP. Loh, cuman SD? SD juga enggak Pak. Loh TK? Apalagi Pak? Kata calon mertuanya, jadi kamu buta huruf? Berani-beraninya kamu ngelamar anak saya buta huruf. Terus ngomong, Bapak jangan menghina orang buta huruf. Saya buta huruf itu niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau ada calon mantu ngelamar anak saya begitu, saya ambil selang pemadam kebakaran itu, saya semprot itu biar otaknya cerdas. Kenapa? Nabi Muhammad itu sengaja, anakku, dibuat oleh Allah tidak bersentuhan dengan ilmu pengetahuan. Supaya apa? Kelak ketika kamu menafsirkan Al-Quran, ketika kamu menumbuh kembangkan arti dan makna yang ada di Quran, orang tidak pernah ragu bahwa itu memang mukjizat yang terbesar datangnya dari siapa itu? Allah. Ya, anak-anakku, Quran itu dicari kesalahannya, dicari apapun nggak pernah ketemu. Ya, saya dulu pernah ngaji. Mudah-mudahan nanti kamu bisa ngaji ke luar negeri semua ini, Kiai. Harus Kiai Masruhin ya, harus ya dicarikan beasiswa sama Kiai Masruhin nanti ke luar negeri itu udah dekat sekarang. Ya. Udah dekat sekarang, ya orang sudah setiap hari ke luar negeri. Ya kamu minimal keluar kampung dulu lah, ya kan? Nanti tapi harus ke sekolah tinggi. Saya dulu pernah ngaji tafsir. Saya masih ingat. Saya punya guru dulu. Guru saya itu kayak awan.
mengayomi semua orang. Jadi muridnya itu asik. Ada yang jilbaban kayak ibu-ibu, ada yang pakai rok, ada yang pakai jilbab, macam-macam. Tapi ada hikmahnya. Jadi murid beliau itu suka kritis, nanya tentang agama. Satu ketika, saya percaya kalau Quran itu tidak akan pernah salah. Ada murid beliau, saya waktu itu juga masih murid, mempertanyakan Al-Quran. Seandainya waktu itu saya yang ditanya, saya gelagapan juga jawabannya. Begini, kita ngaji tafsir sampai di surah Al-Ahzab waktu itu. Di surah Al-Ahzab itu ada hukum jahiliyah yang ingin Allah batalkan, namanya tabanni. Tabanni itu adopsi, ngangkat anak, bukan berarti tidak boleh membiayai anak tidak mampu, tapi ngangkat anak angkatnya itu diperlakukan sama dengan anak kandung, nasab bapaknya dihilangkan, ditempelin nasab bapak angkatnya. Dapat waris, tidak batal wudhu, macam-macam lah. Maka Allah itu ingin membatalkan hukum tabanni. Nggak boleh anak itu binnya harus satu, nggak boleh binnya ada dua. Maka untuk membahas itu menarik itu. Quran ngomong loh, anak itu nggak mungkin punya dua bapak, karena tidak mungkin ada satu orang itu punya dua hati. Bahasa Qurannya, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak pernah menjadikan pada diri rajul, seorang laki-laki, min qalbaini, dua hati. Nih, kita semua nih kalau ke dokter di ronsen, hatinya ada berapa? Satu, perasaannya yang banyak. Ya, hatinya satu, perasaannya yang banyak. Ngelihat ini jatuh cinta, ngelihat itu seneng, kali ini cakep, itu cantik. Nah, itu namanya perasaan. Tapi hatinya, Quran ngomong, cuman laki-laki yang di dalam rongga sini ini, hatinya cuman satu. Ada mahasiswi waktu itu. Saya ingat karena yang nanya cantik ya Mas Ruh. Begitu nanya, saya lihat, cantik juga gitu ya. Begitu nanya, dia nanya begini, guru. Dia panggil profesor waktu itu. Prof, ini kayaknya Quran salah. Itu enak tuh. Kalau punya murid kayak gitu tuh, gurunya jadi pintar Pak. Ya kan? Karena dia menghadapi tantangan yang luar biasa. Ini Quran salah Prof. Kata guru saya, salahnya di mana? Tadi coba kita baca. Allah tidak pernah menjadikan pada rongga seorang laki-laki dua hati. Padahal di rongga perempuan hatinya juga sama satu. Mestinya bahasa Quran bukan rojul, tapi insan, bahasa netral. Allah tidak pernah menjadikan pada dalam rongga setiap manusia. Tetapi Quran bilang pada rongga setiap laki-laki. Ini berarti Quran salah. Saya ditanya gitu, Kiai. Saya mikir, kalau yang ditanya itu saya, rasanya saya juga apa itu akan bingung itu. Tapi guru saya karena orang alim, tenang. Dia katakan begini, enggak anakku, Quran itu enggak mungkin salah. Quran itu enggak salah. Dia ngotot yang perempuan itu. Salah Prof. Karena Quran bilang cuma laki, enggak pakai perempuan. Guru saya itu terus senyum. Nanya gini, kamu ini masih gadis apa sudah nikah? Saya waktu itu juga nggak paham. Apa urusannya pertanyaan ini dengan gadis apa istri orang gitu. Dia jawab, saya masih gadis Prof, belum nikah. Karena kamu belum nikah, kamu salah paham sama Quran. Tapi kalau kamu sudah nikah, hamil, kamu tidak akan mempertanyakan Quran. Mahasiswi tadi nggak paham. Apa urusannya? Kata profesor itu, guru saya, kalau perempuan hamil, di perutnya ada apa? Ada bayi. Dalam bayi itu ada hati enggak? Ada. Berarti kalau perempuan hamil, ada berapa hati di rongganya? Ada dua. Hatinya sendiri dengan hati anaknya. Coba lihat anak-anakku. Itu orang mau cari kesalahan Quran yang paling apa itu? Paling kecil. Sederhana. Tapi Quran membuktikan tidak akan pernah salah. Sekalipun boleh jadi dalam pandangan usul bahasa Arabnya, kelihatannya apa itu? Salah. Ini yang harus dipelajari anak-anakku. Dulu di Mesir, mudah-mudahan nanti bisa ke Mesir. Ketiga jasad Fir'aun ditemukan. Itu kan baru Pak. Jasad Fir'aun itu ditemukan kira-kira 120 tahun. Tapi Nabi yang tidak pernah kuliah di fakultas sejarah, itu ngomong 1400 tahun yang lalu. Al-yawma nunajjika bibadanika
Waktu Fir'aun itu tenggelam di laut apa itu? Merah. Tahu ceritanya kan? Ya, tahu kan ceritanya? Jadi waktu malam itu Nabi Musa dapat kabar. Kalau Nabi Musa itu akan diapakan itu? Akan dibunuh sama Fir'aun dengan semua Bani Israel. Kata malaikat Jibril, lari Musa. Nabi Musa lari. Rupanya tidak bawa GPS. Ya. Maka salah larinya ini. Mestinya larinya ke Gunung Selamat. Ngumpet di gua-gua, dikejar Fir'aun kan bisa ngumpet. Nabi Musa larinya kemana ini? Ke Pekalongan, Pak. Ke laut ini. Begitu sampai di tempat terbuka, baru sadar nih, rakyatnya ngomong, Musa, kenapa lari ke tempat terbuka? Mati, inna lamudrakun. Kita pasti ketangkap. Apa kata Nabi Musa? Kalla. Inna ma'iya rabbi. Saya punya Allah. Saya din kasih hidayah saya. Itu begitu saya dini, Jibril itu turun. Apa Musa? Apa? Kata Nabi Musa. Oh, di belakang tentara Fir'aun nih, mati kita. Kata malaikat Jibril, gitu aja pusing. Gampang. Pukul tongkat ke laut. Dipukul itu jadi jembatan Suramadu. Ya. Saya kepengen Kiai Masruhin itu nyari tongkat itu. Kalau tongkat itu ketemu, saya yakin 90% masalah di Indonesia itu selesai. KPK bubarin, nggak ada lagi bupati nyolong, ya kan? Nggak ada lagi menteri masuk penjara karena korupsi. Kenapa? Setiap ada proyek pakai tongkat Nabi Musa. Enak betul itu. Saya pikir jalanan dari sini sampai ke depan itu tinggal dipukul tongkat Nabi Musa, selesai itu aspalannya itu, ya kan? Tiap ada orang aspal pukul. Nabi Musa hebat, pukul jadi jembatan. Fir'aun itu bukan orang bodoh. Begitu dikejar Fir'aun, ngejar Nabi Musa, di tepi laut tuh ngerem Fir'aun. Ngerem, pakem betul. Karena dia sudah pernah kalah sihir. Ya, waktu ular kecil, Nabi Musa kan ngelempar apa itu? Tongkatnya jadi barongsai, bayangin. Ya kan? Jadi barongsai, imlekan, gede banget. Hidup lagi. Maka karena jadi barongsai, kata Fir'aun, hati-hati. Ini Musa minter sihirnya dalam bayangan Fir'aun. Maka ngerem dia. Itu cara Allah menjebak Fir'aun supaya masuk itu indah dan bisa dijadikan pelajaran buat kita. Malaikat Jibril itu ngelihat Fir'aun berhenti di tepi laut. Kalau ngaji tafsir Munirnya Imam Nawawi Banten itu malaikat Jibril turun bawa kuda perempuan cantik. Gara-gara bawa kuda perempuan cantik, kudanya Fir'aun yang laki itu nggak bisa menahan syahwatnya. Ya. Begitu ngeliat, Masya Allah, kuda cakep bener. Kagak ada kuda kayak gini di Purbalingga, nggak ada. Itu kuda dari surga, dibawa cantik banget. Itu kalau ada kontes itu putri kuda tercantik se-Indonesia. Itu cantik banget. Itu yang laki nggak bisa nahan. Nggak bisa nahan syahwatnya. Jadi kalau ada Pak Haji di Purbalingga, ya, pulang dari masjid ikut ke rumah janda, itu jangan-jangan keturunan kuda tadi itu. Karena nggak bisa nggak bisa nahan. Itu lari kejebak, mati di situ. Itu anak-anakku, Fir'aunnya tenggelam di dalam laut. Ya, tidak ada seorang pun saat itu yang berbicara kemana jasadnya Fir'aun. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah Bible sekalipun, Nabi Musa pun tidak memberi komentar. Padahal seharusnya, kan Nabi Musa tahu. Nabi Musa kan tahu ada di situ kan, tapi berlalu begitu aja. Tapi Quran bilang al-yauma 1400 tahun yang lalu. Al-yauma dulu kata Allah, nunajjika, kami selamatkan badanmu Fir'aun supaya jadi ayatan, supaya jadi kabar yang memperingatkan semua orang yang durhaka kepada Allah. Sekuat apapun kalau Anda melawan Allah, Anda pasti hancur. Itu ditemukan baru 100 tahun sekarang. Padahal Nabi tidak pernah belajar sejarah. Kira-kira dulu Nabi ngomong itu di Quran dapat dari mana? Dari Allah. Sehingga tidak mungkin ada orang yang akan meragukan kebenaran Al-Quran. Jadi di sini anak-anakku, sekarang jam berapa? Oh, jam 1. Ya, sudah lapar kan ya? Masa? Hah? Saya ini mau ke Madura, Pak. Saya ini harus ke Sampang malam ini. Tapi ini sekedar menyampaikan kepada para santri. Anak-anakku, kalau anak-anakku belajar dengan baik di pesantren, nanti Islam itu akan mulia karena perilaku anak-anakku. Kalau anak-anakku bisa menafsirkan Quran
bisa menumbuh kembangkan ajaran agama ini dengan hebat, nanti pada satu masa orang tuh terkagum dengan Islam itu tanpa kita berteriak-teriak Islam. Islam tuh nggak pernah loh berdakwah dengan maki-maki orang, dengan maksa-maksa orang, merendahkan kehormatan orang, enggak. Islam itu membangun apa ini? Logika. Rasulullah itu berdakwah dengan logika, dengan akhlak. Maka tugas anak-anakku di Madani ini, ayo hafalkan Quran. Nanti tamat, jangan semuanya jurusan usuluddin, ya, jangan semuanya jurusan syariah. Sekali-kali masuk jurusan fisika, sekali-kali masuk jurusan biologi, masuk kedokteran, masuk hukum, masuk ekonomi. Nanti anak-anakku belajar tentang sains, tetapi punya modal yang kuat dalam bahasa Arab dan Al-Quran. Satu hari nanti anak-anakku bisa membuat tafsir Al-Quran yang sesuai dengan setiap dimensi dan disiplin ilmu. Saya mau cerita sekedar anak-anakku tahu. Dulu di Prancis, tahu Prancis nggak? Hah? Tahu ya, di Piala Dunia. Di Piala Dunia, di Prancis itu ada orang ahli alam bawah laut, anak-anakku. Namanya ilmunya namanya oceanografi, orangnya pekerjaannya namanya oceanografer. Setiap hari kerjaannya tuh nyelam untuk mengetahui alam bawah laut. Ini udah camatnya laut lah. Jadi ini RT mana, ini desa mana, tahu dia. Nyelamnya itu di kedalaman yang luar biasa. Hingga satu masa Jacques ini, namanya Jacques Cousteau, itu orang Prancis, itu nyelam di Samudra Atlantik tapi yang di Maroko. Ya, yang Maroko yang kemarin semalam ya menghajar Spanyol 3-0. Itu perang lama sebetulnya itu ya. Perang antara Almorabitun dengan apa ini? Andalus. Dulu Islam tuh hebat loh anak-anakku di Andalus. Hampir 1000 tahun melahirkan ulama kayak yang ngarang Alfiyah Ibn Malik. Itu lahir di Andalus. Seandainya dulu umat Islam tidak kehilangan orientasi di Andalus, itu mungkin Real Madrid sebelum main bola mungkin baca burdah itu, ya kan? Mungkin Barcelona kalau malam Jumat marhabanan itu. Beneran, itu pusat-pusat Islam. Kecuali Barcelona ya, Bambilona dulu itu memang dikuasai oleh orang non-muslim. Tapi yang namanya Sevilla, yang namanya Madrid itu semuanya itu adalah kota dengan peradaban Islam yang luar biasa. Hari ini Islam hilang dari bumi Andalusia. Dulu hilangnya itu mengusir orang Arab yang ada di Andalusia dan mengalahkan Almorabitun orang Maroko yang ada di. Nah, rupanya semalam itu balas dendam, ya, kalah perang tapi menang bola. Kayak santri gitu, ya kan? Santri itu kadang-kadang kalah muka menang doa. Ya. Jadi kalau ada ada kiai mukanya jelek tapi istrinya cantik, itu istrinya didoain terus tuh tiap malam supaya mau. Nah ini anak-anakku, Jacques itu di Maroko nyelam. Begitu nyelam, menarik ini. Jacques itu mendapati kalau sudah nyelam lebih dari 1000 meter, jarak dari pantai itu lebih dari 200 meter. Dia mendapati air laut itu ternyata dengan air sungai. Kan air sungai semuanya bermuara kemana ini? Ke lautan. Di lautan, di pantai, itu namanya airnya air payau. Ya, kayak Mas Ruhin hafal Tanjung Priok itu airnya payau. Tawar enggak, asin enggak. Dia bergesekan antara yang asin dengan yang tawar. Tapi ternyata secara ilmu pengetahuan, nanti yang tawar ini akan masuk ke dalam laut, ke bawah. Dan dia tidak menjadi asin. Bergeseknya dengan air asin itu semakin membersihkan dan menjernihkan air itu. Jadi begitu ada di kedalaman 1000 meter di bawah laut, Jacques itu penasaran. Karena dia mendapatkan ada bagian air laut itu yang tawar. Diminum enak. Seandainya ada di darat, dipakai mandi enak. Padahal ada di dalam apa ini? Laut. Maka dia naik ke atas. Dia naik ke atas, ditanya sama orang Maroko. Tumben bos, nyelamnya sebentar. Biasanya nyelamnya lama. Kata dia, saya ini mendapatkan fenomena di dalam apa ini? Laut. Yang saya sudah berkali-kali menemukan itu, tapi saya tidak pernah mendapatkan jawaban dari aspek ilmu pengetahuan. Itu kuli panggul pelabuhan Maroko itu. Iseng aja nanya, apaan bos emang di dalam laut? Perasaan di dalam laut ikan doang? Kata dia, enggak. Ada air tawar, ada begini-begini. Kuli itu ngomong sederhana aja. Kalau cuman itu saya tahu. Dia kaget. Karena ini kuli tidak pernah belajar oceanografi.
Dia tidak pernah nyelam, tapi dia bilang tahu. Tahu dari mana? Di Quran ada. Huwallazi marajal bahraini. Hadza adbun furat wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Lihat. Kata Quran, Allah itu menggabungkan dua lautan. Lautan yang asin dengan lautan yang di darat. Semua sungai, danau bermuara ke laut dicampur sama Allah. Marajal bahraini. Nanti, kata Quran, setelah bercampur, hadza adbun furat. Ada air yang jernih menyegarkan. Wa hadza milhun ujad, ini asin saking asinnya sampai pahit. Wa ja'ala bainahuma barzakh. Ini bahasanya keren. Allah tidak mendahulukan hijron. Hijron itu kamar. Ya, kayak ini loh, ada pembatas. Tapi Allah dulukan kata-kata barzakh. Barzakh itu apa dalam bahasa Arab? Barzakh itu pemisah. Tapi pemisah yang tidak bisa dilihat oleh mata. Bahasa fisika namanya membran. Makanya orang mati itu disebut orang mati sebelum kiamat itu hidup di alam apa? Barzakh. Itu gara-gara ada alam barzakh. Kiai Jakarta jadi ringan menerangkan alam kubur. Saya pernah ditanya di Jakarta itu anak-anakku, orang kalau ngubur jenazah itu setiap tahun tetap harus bayar 400.000. Kalau nggak bayar 400.000, maka kuburan itu dianggap nggak ada, diisi orang lain. Maka murid saya tanya itu, orang mati itu kalau sudah dikubur, itu alam akhirat apa alam dunia? Itu jawabannya susah. Dibilang alam dunia sudah mati, dibilang alam akhirat masih bayar kontrakan, kan gitu. 400.000, kalau nggak bayar 400.000, kuburannya hilang. Maka karena kuburannya di alam apa ya? Agama bilang alam barzakh. Dia pemisah yang tidak bisa kita lihat, batasan antara dunia dengan akhirat. Kata Allah, di air itu nanti saya ciptakan barzakh, membran yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi nyata dia memisahkan yang asin dengan yang tawar. Wahijram mahjuro, mereka berkamar-kamar, mana yang asin dan mana yang tawar. Begitu Jack denger kayak gitu, dia nanya, kamu tahu itu dari mana? Dari Quran. Qurannya Muhammad. Orang kafir kan ngomongnya. Qurannya Muhammad. Maka dia penasaran itu. Berangkat ke Oxford. Itu bukan untuk lagi mencari ilmu oceanografi. Ingin belajar sejarah hidup Nabi. Kok Nabi Muhammad yang katanya buta huruf, hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang terbelakang, dia bisa tahu bahwa di dalam laut itu ada fenomena seperti itu. Dia berangkat ke Oxford, tanya guru sejarah tentang Nabi. Yang dia tanya nggak panjang-panjang. Dia cuma nanya, Nabi Muhammad pernah ke laut apa enggak? Itu yang pertama. Kalau Nabi Muhammad pernah ke laut, pernah enggak Rasulullah nyelam? Ternyata Nabi tidak pernah ke laut, apalagi sampai menyelam. Begitu Quran bercerita apa yang ada di laut, itu tandanya Quran itu wahyu dari Allah. Karena tidak mungkin orang seperti Nabi Muhammad yang tidak sekolah, tidak bersentuhan dengan ilmu pengetahuan, bisa memiliki pengetahuan yang hanya diketahui oleh masyarakat modern di abad ini. Jadi anak-anakku, nggak boleh pindah dari pesantren Madani. Harus sampai tamat. Harus sampai tamat. Harus istiqomah. Harus. Apapun yang terjadi, 6 tahun. 6 tahun di sini. 6 tahun di sini. Nanti, jangan mikir yang kayak saya bilang, 6 tahun dulu di sini, ikut Quran. Latar kabunna tobakon antobak. Nanti levelnya setelah 6 tahun, kayak Mas Ruhin di Jakarta nih banyak kawannya. Lihat, kawannya fotonya serem-serem kayak gitu. Saya enggak punya foto kayak begitu itu, tapi Kiai kawannya ada Jenderal Dudung. Ya, itu nanti minta sekali-kali beasiswa dari Kasat. Gimana santri Madani ini bisa sekolah yang jauh gitu loh, ke Amerika, ya kan? Yang jauh gitu, ke Inggris. Nanti pulang bisa baca Quran, bisa ngomong bahasa Inggris, bisa membuka sains, ngajar di Masjid Purbalingga. Nanti zaman bertukar. Kamu yang duduk di sini, saya yang duduk di bawah. Tahu nggak? Kenapa kamu duduk di bawah, saya duduk di atas? Hah? Tahu nggak? Karena saya duluan lahir. Ya, kalau kamu duluan lahir, tidak mustahil kamu yang duduk di sini. Jadi Bu, anak-anak ini cuma kalah lahir dengan saya. Kalau dia mengamalkan apa yang tadi Nusus baca tadi, saya dengerin enak. Manjada, mansaro alat darbi, waswala. Saro alat darbi.
darbukum antum sekarang di sekolah madani. Nanti selesai 6 tahun dari sini baru berpikir sekolah di mana. Yang penting cita-cita itu digantung setinggi-tingginya. Dan saya berpesan sama guru-guru, ya Kiai Masrun izin, saya sering bilang di mana-mana, guru itu seperti orang yang mengibarkan bendera. Bendera itu adalah murid-muridnya. Dia kibarkan bendera itu di madani. Kamu pernah tahu kan orang ngibarin bendera? Dibawa pelan-pelan, dikerek sampai atas. Begitu benderanya di atas, yang mengibarkan bendera ngapain? Hormat, hormat. Saya kepengen Anda menjadi guru seperti itu. Benderanya itu murid. Hari ini kita kerek pelan-pelan Kiai Mas Ruhin. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ajarkan kepada mereka semua ilmu yang dibutuhkan. Bukakan kepada mereka semua wawasan yang dibutuhkan. Kelak, seorang guru tidak perlu berkecil hati. Kalau nanti pada satu masa dia harus memberi hormat kepada bendera yang dia kerek dari bawah. Saya berharap anak-anakku, kita sekarang bertemu di pesantren Madani 2022. Mudah-mudahan 20 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, ada anak-anakku yang jadi kiai besar di sini. Ada anak-anakku tiba-tiba jadi rektor, nanti yang paling gede di Unsud. Universitas Jenderal Sudirman. Mungkin 20 tahun lagi kita ketemu di sana, kamu bilang, Pak masih ingat saya enggak? Siapa ya? Saya yang duduk di kaki bapak tuh, di pesantren Madani, di kaki gunung. Alhamdulillah, saya sudah mendaki gunung kehidupan. Hari ini saya dipercaya jadi guru besar. Hari ini saya dipercaya jadi kiai. Hari ini saya dipercaya jadi bupati. Hari ini saya dipercaya jadi apa saja yang bermanfaat untuk bangsa, negara, dan agama. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, anak-anakku. Terus bersemangat, terus istiqomah, jangan berhenti dari Madani sampai nanti 6 tahun, lalu tunjukkan kepada kita semua bahwa engkau memang orang yang punya semangat juang tinggi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersamai kita semua, membersamai pondok pesantren Madani, kiai, keluarga beliau, guru-guru beliau, para santri, para wali santri, orang-orang yang mencintai pesantren ini dan orang-orang yang dicintai oleh pesantren ini. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini mendapatkan barokah, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita saksikan hari ini, yang kita kerjakan hari ini, yang kita baca hari ini, semuanya menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at
وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن العظيم ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير. اللهم بارك لنا في ذريتنا وانفعهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل أفئدة من الناس تهوي إلى هذا المعهد. اللهم اجعل أفئدة من الناس تهوي إلى هذا المعهد. اللهم اجعل أفئدة من الناس تهوي إلى هذا المعهد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.